Selamat pagi semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Gunadarma Jimmy Hung. Dan saya Indrawati Gunavati. Kami akan memimpin Puja Bakti pada siang hari ini. Puja Bakti pada hari ini akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Seluruh umat dipersilakan berdiri dan bersikap anjali. Marilah kita menyanyikan lagu penrupaan. Umat dipersilakan berlutut bersikap anjali. Nama Paragata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna,
Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilahkan duduk bersikap anjali. Halaman 16, Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami.
Dutiampi dhammang saranang gacchami. Dutiampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Amesumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Suraneraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik, sangga siswa Bagawa berperilaku lurus, sangga siswa Bagawa berperilaku benar, sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Bagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Itiso Bhagawa Arahato
Samma Sambuddho Wija Carana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Saka Dewa Manusana Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Paceta Weditabo Wiyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Akineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Loka Sati. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi pada hari ini. Kita akan berlatih meditasi dengan duduk dan dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membungsung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seutas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan
Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Bernapas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku,
Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita masih hidup, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakkan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakkan tubuh secara perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia
Nyana Bodhi Mahasatwira dengan topik Jangan Merasa Paling Benar Sendiri. Sedikit saya akan membacakan profil dari Bante. Bante Nyana Bodhi Mahasatwira lahir di Bagan Si Api-Api Riau, Sumatera pada tahun 1977. Beliau menjadi biku pada usia 22 tahun. Beliau mendalami ajaran Buddha di Tainan Pure Land Learning Center Taiwan selama 3 tahun dan di Australia Pure Land Learning Center selama 2 tahun. Dan juga sangat mendukung dalam pengembangan budaya tradisional Tionghoa. Beliau mendalami aliran Sukawati dan aktif dalam pembaharan Dharma di Indonesia dan di luar negeri, terutama pembahasan Sutra-Sutra Mahayana, Sutra Amitabha Buddha, Sutra Sitigarbha Bodhisattva, dan lain-lain. Baiklah, mari kita mengundang beliau. Seluruh umat dipersilakan berdiri, saling berhadapan. Seluruh umat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memohon tuntutan Dharma kepada Yang Mulia Suhu dengan membacakan Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Kepada Yang Mulia Suhu kami persilahkan. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat semuanya, saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Namo Buddhaya. Izinkan saya
memberikan sedikit sharing dhamma. Semoga kita selalu di dalam bimbingannya. Bila mana dalam penyampaian saya kalau ada yang kurang, ada yang salah, mohon dikoreksi. Jangan dipelototin. Saya jadi grogi. Sudah lama saya tidak mengisi di Wihara Ekayana Serpong. Tadi saya lihat detak jantung di jam saya itu detaknya cepat. Jadi mohon ya, dikoreksi saja. Izinkan saya memulai penghormatan itu kepada guru saya. Saya dikasih waktu berapa lama? Setengah jam. 45 menit. Guru saya Biku Arya Maitri Mastafira. Beliau ini adalah guru yang baik, guru yang inspiratif, guru yang luar biasa. Dedikasinya untuk agama Buddha di Indonesia itu sangat besar sekali. Kita bisa melihat dari pembangunan Wihara Ekayana Arama Tanjung Duren, terus sampai sekarang Ekayana Serpong. Itu semua dimulai dari nol. Tidak mudah dan tidak gampang. Pengorbanan, perjuangan. Dan sekarang juga menjadi pimpinan Wihara Kesejahteraan Kosambi, di mana saya sekarang bertugas di sana. Jadi sekarang tugas saya ada 2 tempat. Kadang di Australia, kadang di Kosambi. Jadi beberapa kali beliau meminta agar bisa fokus di Indonesia. Maka kadang-kadang saya bilang sedikit curhat, kadang-kadang bisa saling berbalas pantun. Saya beberapa kali bilang sama beliau agar sering-sering juga mampir ke Wihara Kosambi. Beliau membalas pantun, gimana saya mau ke Kosambi kalau bikunya Nabudinya nggak ada. Jadi beliau itu adalah sebuah guru yang bisa dikatakan yang luar biasa bagi saya, menurut kacamata saya. Untuk agama Buddha memang sangat luar biasa, sehingga sekarang menjadi banyak model, contoh-contoh untuk wihara yang ada di daerah. Jadi ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat beliau. Beliau sekarang lagi di China, tapi mungkin dia akan tahu apa yang saya sampaikan. Kontak batin ya. Dan yang kedua, saya ingin terima kasih kepada Pak Budi mengundang untuk saya mengisi Dhamma Desana di Wihara Ekayana Serpong. Artinya memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalin jodoh yang baik
dengan umat wihara yang ada di Serpong. Menjalin jodoh yang baik antara sesama dengan semua orang, saudara, ingat itu. Menjalin jodoh yang baik antara sesama dan untuk semua orang. Itu adalah ajaran luhur yang sudah ditauladankan oleh Guru Agung Buddha Gautama semasa beliau menjadi seorang Buddha selama 49 tahun dimanapun ia berada. Kenapa beliau melakukan itu? Agar mencegah kita manusia ini jangan saling menjalin permusuhan. Karena permusuhan adalah awal kehancuran. Mencegah jangan sampai kita itu satu sama lain menjalin satu saling kebencian. Karena kebencian itu adalah awal penderitaan. Mencegah kita jangan menjalin satu sama lain saling iri hati. Karena sifat cemburu itu adalah sumber ketidakharmonisan. Itu yang dibuat contoh. Seyogianya lah kita sebagai umat Buddha harus menjadi contoh yang baik pula kepada mereka. Bahwa kita semua adalah saudara. Women都是一家人. Kenapa harus menjalin satu permusuhan? Itu yang dicontoh oleh Guru Agung Buddha Gautama. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi atas kesempatan ini. Beberapa waktu yang lalu saya kedatangan beberapa orang Katolik. Salah satu umat itu bertanya, Bante, menurut Bante, ukuran kebahagiaan menurut ajaran Buddha itu apa? Ini dari beberapa orang Katolik. Ukuran kebahagiaan menurut pandangan seorang umat Buddha, ajaran Buddha itu apa? Kira-kira gimana kalian menjawab? Ukuran kebahagiaannya. Pertanyaan yang simple, yang sederhana, tetapi sangat menyentuh. Kenapa menyentuh? Karena semua insan manusia, siapapun itu rasnya, agamanya, negaranya, bangsanya, tidak ada satupun yang tidak ingin hidup bahagia. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Setuju nggak? Nah, bagaimana kita menjawab? Ukuran kebahagiaan menurut ajaran Buddha. Pada saat itu saya juga menjawab dengan simpel. Menurut kacamata saya, ukuran kebahagiaan bagi saya itu dalam kehidupan sehari-hari melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran saya itu, saya akan berusaha melakukan sesuatu yang berguna bagi diri saya sendiri. Dan tidak hanya diri sendiri, tetapi aku juga bisa berusaha untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ukuran kebahagiaan bagi saya. Berguna pada diri sendiri artinya aku harus menjalankan, berusaha mengembangkan kebaikan, menghindari semua perbuatan-perbuatan buruk. Bermanfaat untuk orang lain.
Apa? Paling tidak ucapanku tidak menyakitin orang lain. Paling tidak perbuatan aku berusaha untuk tidak membuat orang itu tersinggung. Paling tidak melalui pikiranku, aku tidak melakukan sesuatu orang itu menderita. Itu kebahagiaan bagiku dalam ukuran agama Buddha. Bukan harta, nama, kedudukan. Itu hanya kebahagiaan semu. Sesungguhnya kebahagiaan itu tidak berawal dari luar, tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu semua bersumber dari dirimu sendiri. Tidak ada yang lain. Itu pertanyaan beliau. Itulah yang saya jawab. Maka kita setiap hari berusaha untuk melatih diri kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat, khususnya untuk dirimu sendiri dan tidak berguna untuk orang lain. Untuk menjaga itu dengan terus latihan, sehingga hidup itu bisa kita rasakan kebahagiaan yang damai, kebahagiaan yang sejuk. Ini kita cuma hanya sharing saja. Kita sharing aja, kita ngobrol santai. Kita berbagi pikiran. Terus ada lagi dia tanya, menurut Bhante kenapa sekarang manusia begitu mudah dan gampang marah? Apa yang menjadi penyebab manusia itu begitu mudah emosi, marah, tersinggung, sedikit-sedikit gak suka, sana sini gak senang? Apalagi kalau ibu-ibu, maksudnya orang luar bukan kalian. Kenapa orang itu bisa marah? Jawaban saya sangat mudah. Karena dia bodoh. Hanya orang bijaklah baru dia tidak marah. Kenapa saya bilang demikian, saudara? Hanya orang yang bodoh memiliki hanya satu-satunya yang dimiliki itu. Ketika dia berkomunikasi, ketika dia berinteraksi, ketika dia berhubungan dengan satu sama yang lain, kenapa dia sulit mengendalikan amarah dan kebenciannya itu? Karena satu-satunya yang dimiliki itu. Sehingga dia gampang marah, dia mudah marah, mudah tersinggung. Apapun itu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itulah kilesa yang menguasai dalam hidupnya. Jadi dari sini kita bisa melihat begitu rapuhnya mental kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya begitu marah? Anda pernah marah? Yang tidak pernah marah angkat tangan. Jujur, dengan angkat tangan artinya Anda melakukan pengakuan dosa. Silakan Bu, angkat tangan. Yang tidak pernah marah. Saya mengatakan saya juga pernah marah, Bante. Marah adalah sesuatu yang biasa. Ketika dia tidak biasa, kita membiarkan amarah itu terus menguasai batin kita. Ini lebih bahaya dari apapun yang kita bacakan dalam kehidupan kita. Kita datang ke wihara setiap minggu, kita harus bertanya kepada dirimu sendiri, saya ke wihara itu tujuannya apa? Apa hanya untuk rame-rame? Tidak. Tujuan saya ke wihara sangat jelas. Melihat apa kekuranganku dan aku akan ubah mulai kekurangan itu. Jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia, jangan jadikan kelemahan kekurangan itu untuk menutupi tameng kekurangan kita sendiri. Tapi jadikanlah kekurangan itu, kilesa itu sebagai motivasi bahwa Choyo Buddha Fan Cho Cuci. Artinya kita harus setiap saat untuk mengoreksi dirimu sendiri.
Kenapa harus dikoreksi? Pepatah tua mengatakan, artinya, selagi kita masih manusia biasa, maka kita tidak bisa luput dari kekurangan itu. Bagaimana untuk mengurangi kekurangan itu? Tidak ada yang lain. Seringlah mendengarkan nasihat. Nasihat-nasihat yang bijak. Nasihat-nasihat yang bisa menjadi inspirasi. Karena nasihat itu ibarat makanan yang bergizi yang bisa untuk menutupi, mengurangi segala kekurangan kita. Makanya kenapa saya hari ini mengambil topik yaitu tentang, walaupun topik ini enggak populer, tapi paling tidak dia bisa menjadi pengingat, penyegar, saling mengingati, terutama dirimu sendiri. Topik yang hari ini yang saya angkat itu karena berdasarkan sebuah kisah cerita yang nyata. Ada seorang umat Buddha, saya kenal beliau dan 16 tahun. Dia mengaku diri sendiri kepada saya, kalau bukan karena nasihat ini, aku akan kehilangan orang-orang yang aku cintai. Nanti saya akan ceritakan itu. Judulnya adalah Jangan Merasa Paling Benar Sendiri. Ini saya angkat bukan untuk membicarakan orang lain. Saya angkatnya bukan untuk membicarakan persoalan orang lain. Saya angkat ini berdasarkan hati nurani saya. Bahwa kita manusia memiliki banyak kekurangan. Kilesa-kilesa, kotoran-kotoran batin yang selama ini yang tanpa kita sadari, walaupun kita menyadari kekurangan itu, tetapi kita tidak mau untuk memperbaiki kekurangan itu sangat luar biasa bahayanya. Kenapa ini saya ngangkat? Tujuan utama saya adalah apa? Mengingatkan pada dirimu sendiri, sikap itu nggak boleh dipelihara. Come on, dibuang jauh-jauh. Karena itu adalah racun. Itu racun, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk menjadi pembicara. Saya memulai sebuah humoris supaya kita ini enggak terlalu serius gitu ya. Saya bilang sama mereka yang hadir, ayo, siapa yang tidak pernah ribut sama istri? Semuanya berdiri. Enggak ada loh satupun yang berdiri. Ayo, siapa yang tidak pernah ribut sama suami? Enggak ada ibu-ibu yang berdiri. Tiba-tiba ada satu bapak, berdiri beliau di pojok. Tapi kondisinya itu enggak stabil. Terus saya bilang, Anda luar biasa Pak. Bante jangan salah paham. Aku berdiri bukan berarti aku enggak pernah ribut sama istriku. Sekarang pinggangku sakit Bante. Pinggangku sakit. Beliau ini orang Jawa Tengah. Loh, saya kenapa pinggangmu sakit toh? Loh Bante, kemarin gara-gara ribut sama istri. Jadi hari ini Bante, pinggangku sakit Bante. Gimana ini Bante? Saya hanya terdiam dan tersenyum. Saya hanya mengatakan kepada mereka bahwa bersyukurlah saya bisa menjadi seorang biku sehingga terhindari keributan-keributan seperti itu. Ada lagi satu
Ini menceritakan tetapi memiliki arti yang dalam. Ada sepasang suami istri yang baru married 2 tahun. Ayo yang masih muda di sini, calon pengantin, hati-hati. Ya, kalau belum mateng, jangan cepat-cepat. Mana tahu, kesempatan untuk menjadi samana kan bisa. Ini suami istri yang masih muda perkawinannya. Jadi suaminya itu datang ke tempat saya. Dia curhat, Bante. Saya stres. Dulu waktu pacaran, enggak seperti itu tuh Bante. Kok setelah menikah kok modelnya seperti itu? Saya bilang, lihatlah sisi baiknya. Jangan lihat dari sisi buruknya. Baru 2 tahun, anak 1. Jadi mereka ini hanya karena perbedaan faham, pendapat, sampai 2 minggu itu nggak bicara. Gimana ya? Hidup satu atap, suami istri 2 minggu nggak ngomong. Gimana ya perasaan itu ya? Sampai suatu hari, suaminya ini dapat tugas ke luar negeri. Jadi bangun pagi harus pagi-pagi, jam 3 harus bangun, jam 6 sudah harus naik pesawat. Karena nggak pernah bicara, suaminya tulis di nota, istriku sayang. Masih ada sayangnya. Istriku sayang, tolong bangunin saya besok jam 2:30 pagi, karena aku harus berangkat. Notanya taruh di meja. Istrinya terus balas dengan nota, iya sayang, aku taruh di meja. Besoknya apa yang terjadi loh saudara? Istrinya memang bangun, tapi istrinya tulis dengan nota, suami bangun dari jam 2:30, taruh di nota mejanya. Kebablasan pula suaminya, jam 4 pagi baru bangun, ribut lagi di situ. Sepele kan? Tapi jangan anggap remeh. Kadang dari sepele itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Cinta yang dibina 7-8 tahun, menginjak pernikahan 2 tahun, hanya karena sedikit perbedaan. Merasa dia yang paling benar, merasa dia yang paling baik. Harus hancur, tidak harmonis. Karena itu, jangan, 不值得啊. Enggak. Seorang umat Buddha bukan seperti itu. Maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma yang berbahagia, memang tidak mudah menjalani kehidupan. Tidak bisa membalikin fakta telapak tangan itu dengan mudah. Rintangan segala bentuk semuanya. Itu bisa terjadi semuanya. Nah, kenapa saya ingin mengangkat judul ini? Pertama-tama, jangan sampai sifat ego itu yang membuat akibat ego itu sehingga sikap dan perbuatan kita itu menjadi begitu liar. Tidak mau menghargai orang lain dan merasa diri yang paling baik sehingga setiap hari mengejek, menjelekin orang lain, menghina, merendahkan orang lain. Itu bukan seorang umat Buddha.
Umat Buddha yang baik itu adalah setiap hari mengembangkan kebaikan, mencegah semua kejahatan. Itu harusnya jadi satu roh semangat dalam kehidupanmu. Kenapa judul ini saya ngangkat? Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman seorang umat Buddha. Beliau ini adalah seorang pengusaha. 14 tahun terakhir usahanya itu mulai memuncak pada tahun ini. Dulu dia tidak ada apa-apanya. Karena judul ini, karena nasihat ini mengubah nasibnya. Anak muda. Dia ini seorang pengusaha. Setiap tahun dia akan melakukan syukuran, blessing. Jadi saya diundang ke pabriknya. Karyawannya itu kurang lebih 1.200-an orang. Besar. Dari nol itu. Apa yang membuat karma baiknya itu mendukung? Begitu luar biasa. Jadi dia mengundang saya untuk blessing sekaligus untuk memberikan nasihat dhamma. Kapal yang aku nakodai ini, apa yang harus aku lakukan? Langkah apa yang harus saya lakukan? Saat itu saya mengangkat sebuah judul. Judulnya adalah Pedoman Hukum Karma di dalam Kehidupan Sehari-hari. Karena dia dan keluarganya itu memohon, Bante, di zaman yang penuh kemerosotan moral, penuh dengan alam yang tidak bersahabat ini, penuh dengan bencana, penuh dengan godaan-godaan. Apa yang harus menjadi pijakan saya, Bante? Apa yang harus menjadi pegangan kami, Bante? Keluarga ini luar biasa, kaya raya tapi hidupnya sederhana, saudara. Pakaian yang dipakai biasa saja, mobil yang dipakai biasa, kijang. Anaknya 3, kuliah 2 di US, di Philadelphia, 1 di Australia, di Sydney. Kami sering ketemu. Anaknya juga sama, sederhana. Tidak suka pamer, sombong dan angkuh. Orang seperti itu sangat sedikit. Nggak seperti kita. Ada uang sedikit pamer. Mobil pakai Alphard. Uang begini pakai baju yang bagus. Enggak. Dia tidak memamerkan itu. Di situ dia meminta saya, apa yang jadi pegangan pijakan kami, kondisi dalam kehidupan sehingga hidup kami terberkahi, sehingga kami dapat hidup menjadi harmoni baik dalam keluarga ataupun perusahaan yang saya kelola ini. Itu yang saya ngangkat di situ, kurang lebih 1 jam. Saya berbicara di depan stafnya, anak-anaknya, saudaranya, keluarganya, istrinya. 1 jam itu saya berbicara tentang pedoman, pentingnya hukum karma dalam kehidupan. Kenapa sebenarnya demikian? Kalau itu menjadi pegangan kita, Anda akan tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya hindari. Cuma sangat sayang konotasi orang melihat hukum karma itu seperti kutukan. Orang takut, oh itu karma, dikit-dikit karma. Itu karma, itu dan itu karma. Itu sangat tidak bijaksana. Banyak orang punya pandangan seperti itu, bahwa karma itu seperti kayak kutukan, sesuatu yang harus kita hindari. Di situ Anda akan tahu apa yang Anda lakukan, dan Anda akan tahu apa yang Anda harus hindari, sehingga kapal ini yang Anda nakodai ini menjadi luar biasa. Di situ saya berbicara. Karena hukum karma itu sesuatu yang sangat baik dan jelas. Buddha semasa hidupnya, saudara,
pernah mengatakan begini, Anda boleh tidak percaya dengan apa yang aku sabdakan, tapi Anda jangan tidak percaya bahwa hukum karma itu sesungguhnya berlaku bagi siapapun itu, baik siapapun, ras, agama, siapapun itu. Siapa yang menanam, dialah yang harus memetiknya. Siapa yang berbuat, dialah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. 你可以不相信我所说的法，但是你不能不相信因果的存在。Sehingga terang itu dan jelas apa yang saya harus lakukan. Ini nggak boleh, karena nanti saya harus bertanggung jawab. Kalau kita bisa jadi pegangan ini dalam kehidupan sehari-hari, sungguh luar biasa kehidupanmu, saudara. Batinmu akan menjadi tenang. 明白这个道理，你的心就是定下来的。Artinya, batinmu itu kan selalu damai. Kamu tahu prosesnya. Kenapa saya disakiti tanpa ada angin dan hujan? Karena kamu dulu mungkin sering menyakitin orang. Kenapa sekarang hidup saya sakit-sakitan? Karena dulu kamu selalu melanggar sila. Kenapa hidupku tidak seperti mereka yang begitu gampang dan sukses? Kenapa saya hidup kok begitu susah? Semua punya pengaruh di situ. Makanya Guru Liao Fan itu sangat tegas mengatakan, 预知前世因今生受的是, artinya Anda ingin tahu masa lalumu seperti apa yang kamu lakukan, ya sekarang yang kamu nikmati. Nggak bisa lari dari situ. Berikutnya mengatakan, 预知来世果今生做的事, Anda ingin tahu masa depanmu apakah sukses atau tidak, masa depanmu bahagia atau tidak, masa depanmu itu sesuatu yang membahagiakan atau tidak. Ya lihat saja perilakumu hari ini. Itu tidak bisa jauh. Jadi dengan pengertian yang benar, dengan kesadaran yang benar, pemahaman kita terhadap hukum karma itu, sehingga membuat batin kita itu menjadi lebih damai. Karena kita tahu segala sesuatu manusia tidak bisa lepas dari hukum karma itu. Cuma sangat disayangkan orang nggak percaya. Itu. Di situ saya memberikan sedikit pemahaman seperti itu. Selesai blessing, disitulah kami berdua makan di ruangan makan. Kami bercerita. Saya tanya sama beliau, saya ingin tanya juga sama kalian. Menurut kamu, ukuran seseorang itu disebut dia manusia yang tamak, rakus, dan serakah, itu seperti apa? Saya ingin tahu. Saya tanya sama dia. Saya kenal beliau itu sudah 16 tahun. Dia sangat cinta keluarganya. Sehingga dia ingin keluarga yang terbaik. Saya tanya beliau, ukuran disebut seseorang itu disebut dengan manusia yang rakus dan tamak. Come on. Dalam kehidupan ini, siapa yang tidak menyukai harta? Angkat tangan. Gue aijinya. Bahasa Hokkiannya begitu kan. Ayah itu si ke, orang bilang itu hanya semu sementara. Saya tidak. Angkat tangan. Enggak ada kan. Coba di sini siapa yang tidak ingin memiliki nama yang begitu dikenal? Angkat tangan. Kekuasaan, materi, harta. Enggak ada. Karena itu adalah sesuatu sifat yang natural, yang sudah dimiliki oleh manusia itu. Makanya muncul Buddha untuk di dunia ini, bagaimana jangan sampai itu menguasai. Buddha muncul di dunia ini tidak ada yang lain. Menerangi kehidupan kita agar batin kita terangi dan tercahayai. Itu. Nah sekarang saya tanya beliau, apa ukurannya? Beliau luar biasa, malah beliau balik untuk bertanya kepada saya. Beliau bercerita begini, Bante, tahun depan mungkin kondisi perusahaan akan berubah, penambahan karyawan akan bertambah, perluasan
pabrik akan terjadi. Apakah itu bagian keserakahan, Bante? Luar biasa. Anda punya usaha, apakah mau hanya seperti itu aja? Gak mungkin. Apakah itu bagian dari keserakahan, Bante? Saya mengatakan tidak. Kenapa, Bante, tidak? Karena Anda telah menciptakan lapangan kerja yang luar biasa untuk orang Indonesia, untuk semua manusia, sehingga mereka bisa untuk menafkahi keluarga dia, sehingga mereka bisa menyelokkan anaknya. Ketika dia sakit, dia ada biaya untuk sakit. Ketika dia ada biaya, ketika dia ingin membangun rumah. Anda menciptakan lapangan kerja yang luar biasa untuk membuat orang Indonesia, rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Apakah itu bagian dari keserakahan? Tidak. Keserakahan itu kuanjian zai ni de niantou. Tergantung pikiranmu. Kenapa saya bilang demikian? Karena di dalam batinmu itu yang tertanam. Anda ingin menciptakan lapangan kerja, Anda ingin membantu mereka agar jangan ada terjadi pengangguran yang tinggi. Ketika pengangguran tinggi, maka terjadi gejolak sosial. Ketika gejolak sosial itu terjadi, apa yang terjadi, saudara? Tidak ada lagi kedamaian. Anda luar biasa di situ. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang bijak, orang-orang yang integritasnya, spiritualnya tinggi, itu enak, saudara. Kalau kita kumpul dengan orang yang suka tiap hari gosip sana, gosip sini, aduh, hidup itu aja. Ada ibu-ibu bilang, saya sekarang nggak jarang gosip kok. Iya, Anda jarang gosip, tapi jari berjalan. Jarinya berbicara, betul nggak? Saya nggak bicara, tapi jari berbicara. Siapa yang hidupnya ini nggak pernah tiap hari tidak lepas dari HP itu? Jadi pertanyaan yang saya tanyakan, dia tanya balik. Terus Bante, ciri-ciri orang yang serakah seperti apa? Simple. Orang-orang yang disebut dengan tamak dan rakus dan ego, di dalam pikirannya itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain, tidak mau tahu orang dengan orang lain. Orang itu mau mampus atau tidak, orang itu mau menderita atau tidak, orang itu mau hancur atau tidak, orang itu mau bercerai-berai atau tidak, itu enggak ada urusan dengan saya. Sekarang yang penting bagaimana hidup saya lebih baik dengan cara-cara yang tidak halal pun. Itulah yang disebut dengan orang yang disebut dengan serakah. Jadi tergantung pikiran itu, bagaimana kita memilih. Jadi saudara-saudara sedharma yang berbahagia, bagaimana ini mencegah jangan sampai dia menjadi kekuatan sehingga dia menguasai batin kita itu, maka jalan satu-satunya adalah banyaklah dengan latihan. Seperti minggu kita ke wihara, latihan-latihan mindfulness, latihan-latihan tentang bagaimana memperbaiki diri. Makanya sekarang ini kemanapun saya pergi, buku Dhammapada itu tidak pernah lepas dari tangan saya. Dhammapada itu tidak pernah lepas. Itulah yang menjadi penuntun hidup saya. Sehingga ucapan, perbuatan, dan pikiran saya jangan seperti itu nantinya. Karena kita manusia biasa, tidak luput dari kekurangan-kekurangan kesalahan. Tapi jangan kekurangan kesalahan itu membuat kita hidup hancur. Sehingga kesombongan, keangkuhan, egoisme itu menjadi menguasai hidup kita. Seperti beberapa hari yang lalu saya bermain di taman, saudara. Saya lagi berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba saya duduk, ada 3 orang remaja anak-anak. 3 orang remaja ini duduk di tempat samping saya, tiba-tiba ada kecoa
lewat kecoa. Takut nggak kecoa? Saya paling takut kecoa. Saya kalau lihat kecoa itu merinding. Mungkin karena masa lalu saya terlalu banyak menyakiti kecoa kali. Jadi kalau saya lihat kecoa itu merinding, takut. Badan segede saya kok takut sama kecoa, kan lucu kan? Jadi pas lewat kecoanya, salah satu anak muda bangun dari duduknya langsung dengan kakinya injak. Push. Mampus kamu, mati kamu. Menurut Anda itu simpel atau tidak? Bagi dia simpel. Saya tanya kepada anak muda itu, kenapa kamu begitu benci dengan kecoa? Saya suka. Lu mau apa? Ini kan jawaban yang paling enak kan? Gua suka, lu mau apa? Kamu jangan makan nasi goreng terus dengan ayam goreng. Loh, kalau saya suka, lu mau apa? Padahal saya vegetarian kan? Dia injak. Lu mau apa? Saya senang atas perbuatan saya. Saya malah bertanya kepada beliau, kamu sadar tidak ketika kamu menghabiskan walaupun itu kecoa, mungkin dia akan kehilangan orang yang dia cintai. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin dia juga akan kehilangan anak-anaknya yang lagi di rumah menunggu. Kamu sadar nggak atas perbuatanmu itu? Simpel saudara. Tetapi jangan melihat kesimpulan itu. Akibat dari itu, satu kebiasaan seperti itu, kita tanpa kita sadari, kadang-kadang di sekelilingi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui ucapanmu, melalui perbuatanmu, melalui pikiranmu, setiap hari kita menyakiti orang yang ada sekelilingmu tanpa kamu sadari. Anda menyakiti orang yang kamu cintai, kamu tanpa kamu sadari. Kamu telah membuat mereka sedih, Anda tanpa sadari. Anda telah membuat mereka menderita, Anda tanpa sadari akan perbuatanmu itu. Disinilah saudara-saudara sedharma yang berbagi. Ayo, mari kita ubah sikap itu. Karena kita memiliki kelemahan seperti, kekurangan seperti itu. Jangan melihat sesuatu yang simpel. Seperti yang tadi saya mengatakan, marah sesuatu yang biasa. Tetapi kalau marah itu terus dipelihara, dia tidak akan menjadi biasa, dia akan menjadi racun. Maka oleh karena itu, ya, kemarin ada seorang umat, dia curhat. Ganti istri saya ini sana sini marah, sana sini tersinggung, saya kok nasihatin kok susah. Nanti itu nggak bisa naik ke atas. Orang yang suka marah sana sini itu nggak bisa naik ke atas, Bante. Terus kemana? Pasti ke bawah. Ke bawah itu siapa? Ya alam kesedihan. Bante tolong nasihatin istriku. Lu nggak bisa. Lu enak saja kok suruh Bante nasihatin. Lu nggak bisa. Yang bisa menasihatin ya dirinya sendiri. Nanti kalau saya nasihatin nanti istri bilang, "Ini si siapa sih yang yo? Ini si bokang yo." Lu nggak ada kerjaan. Bante tahu kehidupan saya sama dia. Kan begitu. Saya udah pengalaman, maka kalau ketemu ibu-ibu yang curhat, saya hati-hati. Saya pernah terjadi itu. Ada seorang istri datang, ceritakan kejelekan suaminya. Dia ceritakan kejelekannya. Suamiku tuh begini loh, dulu kalau itu cinta sayang setengah mati. Sekarang kok jadi begitu? Makanya saya bilang, ayah, 都是骗人的。明白吗？清楚吗？爱都是骗人的， cinta itu hanya sebuah hiburan. Jangan terlalu serius ditanggapi. Jadi hati-hati yang anak muda. Dan yang anak muda, ketika Anda mengundang dia keluar makan, itu kan
wanita itu kalau diajak makan kan malu-malu di luar kan, segan panggilnya sedikit, makan sedikit gitu ya. Wah, biayanya hidupnya pasti murah. Wah, ini kalau jadi istriku pasti mantep begini loh. Murah, ternyata hidupnya makan cuma murah begitu, nggak sampai cepet ceng gitu kan. Udah tak nikahin, bawa pulang ke rumah. Tahu-taunya 需要的不多，想要的太多了。Tidak disangka makanan yang dimakan sedikit, tapi kebutuhan keinginannya itu luar biasa. Sebentar mau tas branded, sebentar mau begini, sebentar mau begitu. Waduh, makanya saya bilang mikir. Ya kan, nggak jelek kok kalau jadi biku sama mana kok. Nggak jelek kok, seperti saya. Ya kan begitu. Jadi istrinya ceritakan kejelekan dia. Terus saya bilang, benar, kamu memang benar. Suamimu yang nggak benar. Tak disangka ibu. Istrinya pulang ke rumah bilang ke suaminya, itu bantainya Nabodi bilang kamu yang nggak benar. Suaminya ngamuk. Datang ke kosambi. Cari resepsi mana yang namanya bikunya Nabodi. Loh saya nggak tahu kan, ini kan pengalaman saya. Maka dipanggillah resepsi, saya turun ketemu suaminya. Kenapa? Saya boleh ngomong sebentar nggak Bante? Boleh, yuk ke kantor. Bante kok bisa begitu? Bante tahu dari mana saya yang salah? Bante tahu nggak tipe istriku seperti apa? Oh saya nggak tahu. Itu istriku tuh begini dan begitu. Oh benar, begitu. Kalau begitu istrimu yang salah. Suaminya pulang, kasih tahu istrinya. Nah itu Bante bilang kamu yang gak benar. Ngamuk istrinya. Dua-duanya datang ketemu saya Minggu sore jam 4. Telepon sama beliau sama istrinya. Saya cepat-cepat ke altar Kuan Im gitu ya. Saya mohon petunjuk Kuan Im. Ini bagaimana penyelesaiannya sehingga bisa menyelesaikan kedua belah pihak itu yang baik, jangan ribut. Kalau doa itu nggak pernah doa untuk minta sendiri. Doa itu selalu harap semua makhluk hidup bahagia. Itu doa saya. Jadi saya minta petunjuk Kuan Im, tolong kasih saya petunjuk sehingga nanti mereka berdua akur. Menderita kalau hidupnya menderita cekcok seperti itu. Tiba-tiba ada ilham itu masuk. Sudah siap untuk perang gitu. Saya menunggu, siap menunggu atas pertarungan ini. Saya duduk di tengah, mereka datang dengan muka yang begitu luar biasa, kayak bencinya gitu kan. Silakan duduk, mau minum kopi atau mau minum aqua. Bante bilang dia yang salah. Sekarang Bante bilang saya yang salah. Bante ini kok pelintang-pelintut. Maka jadi biku itu kadang-kadang seperti itu. Disalahin nggak boleh membalas, dimarahin kita juga diem, dicaci maki kita diem. Kalau kita marah, jadi biku kok marahin orang, jadi biku kok gampang emosi, nggak sabaran. Nah kan, cimpain orang gitu loh. Jadi biku itu seperti itu. Maka dengan tenang, saya mengatakan kepada suami istri itu, maaf, yang salah bukan kalian berdua. Yang salah adalah saya sendiri. Saya yang salah. Kau mengerti kondisi kalian, tolong dimaafkan. Orang yang dimaafkan itu dimuliakan. Orang yang memaafkan itu akan disayang oleh Buddha.
Saya yang salah. Mereka tidak bicara satu kata pun gak ada. Diam. Istrinya mengeluarkan air mata. Suaminya lesu tertunduk. Setelah 5 menit kemudian 2 orang bangun, namaskara sama saya 3 kali. Maafkan saya Bante. Sebenarnya ini adalah urusan kami yang sesungguhnya tidak begitu penting. Kenapa saya harus hidup menderita dengan penuh kebencian? Karena sikap itu, saudara. Maka jangan dipelihara. Karena kalau kita pelihara, pertama ego akan muncul. Ketika ego itu muncul menguasai batin kita, maka apa yang terjadi? Sifat kebencian, sifat rakus, sifat tamak, sifat yang mau menang sendiri, iri hati, semuanya itu akan menguasai kehidupanmu. Itulah awal dari kehancuran, awal ketidakharmonisan, awal dari semua penderitaan. Belajarlah seperti Buddha. Ketika dicaci maki, Buddha tidak pernah membalas. Belajarlah seperti Buddha. Ketika diejek, Buddha tidak pernah rasa dendam. Buddha tidak pernah ketika disakiti, Buddha membalas akan perbuatan itu. Buddha membalas dengan segala bentuk cinta kasihnya, karena dia adalah manusia biasa. Walaupun manusia biasa, tapi dia memiliki benih kebudaan. Karena kekotoran batin itulah menutupi kebodohan batinnya, maka kebudahannya sekarang dia menjadi seperti itu. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, belajarlah untuk merenung dan setiap di hari tertentu, setiap saat dan setiap waktu, bahwa sesungguhnya hidup itu begitu indah dan begitu singkat. Anicca. Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan menyia-nyiakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Gunakanlah waktu yang begitu singkat, karena hidup itu begitu singkat. Gunakan waktumu yang begitu bermanfaat untuk sesuatu yang berguna. Jangan menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Untuklah sesuatu yang menjadi bekal kita nanti di kemudian hari. Karena bekalmu itu adalah sebuah jaminan nanti kamu ke depan. Oleh karena itu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pada akhir pertemuan ini, saya ingin mengambil satu kutipan dari Dhammapada. Ya. Di dalam Dhammapada ini dikatakan oleh Buddha, oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang itu terkotori. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci tidak suci tergantung oleh dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menyucikan orang lain. Artinya, apakah hidupmu bahagia atau tidak, Anda yang menjadi memilih. Apakah hidupmu itu cerah atau tidak, itu semua kembali kepada dirimu. Hidupmu sukses atau tidak, sehat atau tidak, bahagia atau tidak, semuanya yang menjadi faktor utama adalah dirimu sendiri. Karena dirimu adalah panglima, dirimu adalah penentu, dan dirimu sendiri adalah penentu. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, ayo mari kita melatih, berjuang untuk di hari yang menjadi lebih baik. Karena waktu ya mungkin sudah cukup ya apa yang saya sampaikan. Walaupun apa yang saya berikan ini mungkin belum sempurna, tapi paling tidak jadikan sebuah inspirasi bahwa sebenarnya diri kita itu bisa melakukan yang lebih banyak lagi untuk sesuatu yang berguna. Bukan hanya dirimu sendiri, tetapi
untuk bermanfaat untuk orang lain. Mari kita berbenahi, mendengarkan nasihat itu adalah sesuatu yang baik. Mendengarkan nasihat itu seperti makanan yang bergizi. Dengan mendengarkan nasihat, kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga hidup kita itu menjadi berkualitas. Ingat, manusia yang hidup berkualitas dengan manusia yang hidup tidak berkualitas itu sangat luar biasa perbedaannya. Orang yang manusia hidup berkualitas itu seperti Buddha dan para bodhisattva Arya Suci. Orang yang tidak memiliki hidup yang berkualitas itu seperti Dewadatta dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sedharma, nasihat itu adalah ajaran luhur dari Guru Agung Buddha Gautama. Selama 49 tahun dengan 300 persamuan agungnya, beliau tidak pernah tidak menasihatin kita sampai beliau wafat. Ketika beliau ingin memasuki Mahaparinibbana, beliau juga tidak lupa untuk menasihatin kita. Manusia,以戒为师，以苦为师. Jadikanlah sila itu sebagai gurumu, pegangan dan pijakanmu, dan jadikanlah kehidupan kesederhanaan itu sebagai petunjukmu. Itu akan menjadi kunci kehidupan kita menjadi lebih baik. Tidak salah kalau kita memilih hidup sederhana daripada kita hidup untuk hura-hura. Tidak salah kalau kita ingin hidup damai daripada kita selalu hidup dalam kegelisahan. Tidak ada yang salah kalau kita ingin hidup dipuji daripada kita selalu dicela. Lebih baik kita hidup disayangi daripada kita harus kehilangan orang yang kita cintai. Terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Izinkan saya memberikan sedikit doa, ya, semoga hidup kita selalu di dalam bimbingan Buddha. Semuanya bersikap anjali. Terpujilah Guru Agung, Buddha, para Buddha, Bodhisattva dimanapun kamu berada. Pada kesempatan ini, kami berusaha untuk melatih, melakukan perbuatan baik, mengucapkan kata-kata yang baik, memiliki pikiran yang baik di dalam hati, sehingga kita menjalin jodoh yang baik dengan sesama dan semua orang. Kami tahu 3 kebaikan ini adalah sumber dari semua perbuatan karma baik yang akan diciptakan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Melalui tubuh kita praktekkan sila untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak berbuat jahat. Melalui ucapan kita praktekkan untuk tidak berbohong, tidak berbicara kasar, tidak berlidah dua, dan tidak berkata yang sembrono. Melalui pikiran kita mempraktekkan untuk tidak memiliki keserakahan, kebencian, dan pandangan yang salah. Semoga praktek 3 kebaikan ini dan jalinan jodoh yang baik ini, kita dapat mengembangkan pikiran yang sadar dan benar. Kita bisa memunculkan hati yang tulus belas kasih dan sukacita. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang tulus, bermotivasi dan belas kasih. Kita juga bersikap dengan sabar, penuh perhatian dan toleransi. Semoga praktik 3 kebaikan ini, pemurnian pikiran dan batin kita ini dapat membawa kebahagiaan untuk semua makhluk. Semoga keharmonisan, keutuhan dan persatuan keluarga, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu hadir dalam kehidupan kita. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadiyata om gate gate paragate
para samgate budi swaha, tadiata om gate gate para gate, para samgate budi swaha, tadiata om gate gate para gate, para samgate budi swaha. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah para umat sekalian kita mengungkapkan rasa terima kasih kita dengan bernamaskara satu kali kepada Yang Mulia Bante. Seluruh umat dipersilahkan berdiri bersikap anjali. Baiklah, seluruh umat dipersilakan duduk kembali. Dana paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita.
Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kini kita akan mendengarkan pengumuman. Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan berbagai acara menyambut Hari Katina yang akan diadakan pada Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Panitia Katina 2023 membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menanam karma baik dengan bergabung dengan tim Panitia Katina sebagai volunteer di acara Katina ini. Untuk pendaftaran, bisa langsung di meja pendaftaran lantai dasar atau scan barcode yang ada di poster. Ekayana Peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melatih diri dengan melakukan penuangan koin-koin cinta kasih di lobi Wihara Ekayana Serpong. Penuangan akan dilaksanakan pada Minggu 29 Oktober 2023. Bagi yang belum memiliki celengan dapat mengambil di front desk lantai dasar. Dalam rangka memperingati Hari Besar Bodhisattva Avalokitesvara pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Wihara Ekayana Serpong mengadakan persembahan pelita dan pradaksina. Sahabat Dharma bisa memiliki dan membawa pulang pelita Lotus LED dengan berdana minimal 68.000. Dana dapat ditransfer ke rekening BCA 801-512-8999 atas nama Yayasan Tria Wardana Indonesia dengan akhiran nominal 8. Info lebih lanjut bisa menghubungi front desk lantai dasar. Ikuti One Day Chan, sehari meditasi Chan dan sharing Dharma oleh anggota Sangha pada tanggal 2 November hari Sabtu mulai dari pukul 09 di pagi hari sampai dengan pukul 16 di sore hari yang akan mengambil tempat di Aula Meditasi Ruang Bodhgaya lantai 5 Wihara Ekayana Serpong. Link pendaftaran bisa diakses di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Ikuti retret 3 hari menginap di Pondok Sadana Sudibawana, Bandung. Retret meditasi dan diskusi Dharma akan dibimbing langsung oleh Venerable Thupten Chodron yang khusus datang dari Amerika. Retret ini diadakan mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 1 sampai 3 Desember 2023. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi front desk di lantai dasar. Tempat sangat terbatas, jadi dipersilakan segera mendaftar. Kini kami akan mengundang Saudara Indra dari PU untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Silakan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Indra. Pada siang hari ini saya mewakili Panitia Perayaan Katina Wihara Ekayana Serpong tahun 2023 akan menyampaikan terkait pindapata dan sanggadana yang akan dilakukan pada perayaan Katina tahun ini. Dalam rangka menyambut Katina yang semakin dekat, ada beberapa hal yang sekiranya perlu kita ketahui mengenai fenomena dari Katina itu sendiri, terutama yang berhubungan dengan dana yang diberikan. Secara historis, bentuk dana yang disampaikan adalah kain untuk mencukupi kebutuhan membuat jubah. Yang perlu kita cermati di negara Buddhis, di satu wihara biasa dihuni oleh 300 biksu. Ketika perayaan Katina, misalnya hadir 300 umat awam, maka semua umat dapat mempersembahkan jubah. Jika kondisinya demikian, semua umat berdana jubah menjadi tepat. Di Indonesia, saat perayaan Katina di sebuah wihara juga dihadiri 300 umat awam.
Namun biksu yang hadir pada umumnya tidak sampai 10 orang. Jika demikian, yang lebih tepat tentu berdana jubah secara kolektif. Semua umat awam ikut serta berdana untuk pengadaan jubah yang akan dipersembahkan dengan penyerahan persembahan jubah diwakili oleh salah satu umat. Dana kolektif ini bisa berupa uang, sehingga alokasi dan manajemennya bisa menjadi lebih mudah dan akan tepat guna sesuai kebutuhan anggota sangga. Contohnya, untuk menjaga kesehatan sangga, untuk merawat sarana wihara, dan lain sebagainya. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka untuk Katina tahun ini di Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong akan diedarkan amplop-amplop sesuai dana yang dimaksudkan yang bisa digunakan untuk berdana pada saat sanggadana dan pindapata. Amplop tersebut dibagi menjadi 4 dengan maksud mewakili catu pacaya atau 4 kebutuhan pokok sangga, yaitu jubah, tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan. Semoga hal ini dapat dipahami bahwa pola dana ini tidak mengurangi esensi dari tradisi pindapata dan sanggadana itu sendiri, justru akan menjadi tepat guna. Bentuk berdana yang disampaikan ini mungkin terasa baru untuk para umat. Namun sebenarnya telah banyak dilakukan baik di Indonesia ataupun di negara-negara Buddhis. Namun demikian, apabila umat telah mempersiapkan dana dalam bentuk lain, Sangga Ekayana tetap menerima dengan hormat dan penuh terima kasih. Mohon dapat menjadi perhatian untuk dana yang disampaikan pada saat pindapata akan sangat baik apabila bukan makanan instan dan makanan basah, karena pada saat pindapata, semua dana akan digabungkan dalam wadah lain setelah patah sangga penuh. Untuk amplop yang kami sebutkan, kami menyediakan booth yang berada di depan pintu masuk di samping altar Kuan Im. Jika nanti ada pertanyaan mengenai amplop, bisa ditanyakan kepada petugas yang ada di sana. Untuk booth akan mulai dibuka minggu depan sampai dengan hari H Katina. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya. Etawata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong kepada Mendiang Jasman. Etawata ceamnehi sambatang punya sampadang sabe dewan numodantu sabah sampati sidia etawata ceamnehi sambatang punya sampadang sabe butanganumodantu sabah sampati sidia etawata ceamnehi sambatang punya sampadang sabe satanumodantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga maidika punyang tang anumodit wacirang rakantu loka santi akasato
mata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu Indonesia idang nyatinan hotu sukita hontu nyatayo idang nyatinan hotu sukita hontu nyatayo idang nyatinan hotu sukita hontu nyatayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu pito bawatu loko raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu mendiang jasman akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu desana akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit wacirang rakantu mangparanti sadu sadu sadu. Seluruh umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawanta
Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sangham Namami. Namo Sanghaya. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.